Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, tak lupa kita untuk mengawali majlis kita dengan memuji Allah Jalla wa Ala atas keagungannya dan keesaannya, juga bersyukur atas limpahan nikmatnya, juga rahmatnya, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan kepadanya. Semoga kita dijadikan istiqomah di atasnya sampai berjumpa dengannya dalam keadaan dia ridha kepada kita sekalian. Juga kita sampaikan salat dan salam kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah, yang ditulis oleh Fadilul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama faedah dari kandungan khutbatul hajah, yaitu muqaddimah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita memasuki ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kita SAW dalam khutbatul hajah. Ayat yang pertama, surat Ali Imran, ayat yang ke-102. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap menjadi orang muslim. Ayat yang kedua, surat An-Nisa, ayat yang pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam, dan juga menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, yaitu istrinya. Dan dari keduanya Allah kembangkan menjadi banyak keturunan laki-laki yang banyak dan juga perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta kepadanya, dan juga dengan rahim-rahim kalian. Sesungguhnya Allah maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Ayat yang ketiga, surat Al-Ahzab, ayat 70 dan 71. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian berbicara dengan ucapan yang lurus, yang tidak mengandung maksiat. Niscaya setelah itu Allah akan menjadikan amal-amalan kalian saleh dan dosa-dosa kalian yang telah lalu akan diampuni. Maka barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. 3 ayat yang mulia ini, Nabi SAW menyebutkannya
sebagai penjelasan pada kita apa yang Allah inginkan dari hambanya, yaitu takwa. Allah ingin dari hambanya takwa. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya Al-Quran agar manusia bertakwa. Allah firmankan di awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Allah, Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Maka siapa yang ingin bertakwa, Al-Quran sumbernya. Demikian juga tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya SAW dan Rasul-Rasul yang lain sebelumnya mengingatkan manusia untuk bertakwa. Contohnya beliau berwasiat kepada sebagian sahabatnya, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Demikian juga tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perintah-perintah dari amal-amal yang wajib, termasuk amal yang Dia sukai, melainkan agar bertakwa. Ibadah yang Allah syariatkan ini sebagai jalan agar manusia bertakwa. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapakah Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian? Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Demikian juga dengan larangannya. Tidaklah melarangnya melainkan agar manusia menghindarinya. Dan menghindari larangan itu, itulah wujud takwa. Karena larangan menghantarkan kepada azab. Maka Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai yang beriman, jaga diri kalian dengan bertakwa. Demikian juga keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Demikianlah semua yang Allah berlakukan di muka bumi agar manusia bertakwa. Untuk menyampaikan ini, Allah menyeru dalam kitabnya dengan dua seruan. Yang pertama, seruan secara umum kepada manusia di surat An-Nisa tadi, ayat yang pertama, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia. Sehingga syariat ini Allah berlakukan untuk manusia seluruhnya. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak dikecualikan. Siapapun yang bernama manusia diseru, diperintah untuk bertakwa. Dan Allah jelaskan di surat Al-Imran yang pertama disebutkan Nabi SAW bagaimana cara bertakwa dan sampai kapan bertakwa. Maka Allah menyeru secara umum pada manusia. Maka siapapun manusia tidak dilihat dari golongan mana, tidak dilihat dari suku mana, tidak dilihat dari keturunan siapa, tidak dilihat kapan hidupnya. Kalau dia bernama manusia, maka terkena perintah bertakwa. Secara khusus Allah seru dengan beriman. Karena iman adalah dasar dari takwa. Iman dasar dari takwa. Ketakwaan tidak akan dicapai kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Yang terhikmah Allah Azza wa Jalla ketika Allah menyebutkan bertakwa tadi di beberapa ayat, kemudian Allah sebutkan apa yang disediakan bagi orang bertakwa. Allah firmankan di surat Ali Imran di ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Tuhan kalian Allah, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Allah katakan ampunan dosa dan surga dipersiapkan bagi orang bertakwa. Tapi di ayat yang lain, di antara surat Muhammad SAW ayat yang 12, Allah berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat
jannatin tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Loh, tadi di surat Al-Imran dikatakan surga itu disebutkan untuk orang yang bertakwa. Di ayat ini untuk orang beriman beramal saleh. Ini namanya penjelasan. Takwa itu isinya adalah iman dan amal saleh. Maka iman dasar di takwa. Dan iman itu akan diakui oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba dengan dua perkara. Pertama, dengan yakin terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau beriman. Dan yang kedua, dengan diucapkan dengan lisan, yaitu ikrar. Allah firmankan di surat Al-Hadid di ayat yang ke-28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yakin akan kebenaran dari apa yang dibawa Rasul SAW. Kemudian diikrarkan dengan lisan. Diikrarkan dengan lisan. Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-14, ketika ada orang Arab Badui datang kepada beliau, Allah firmankan, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata dengan lisannya, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Tapi katakan kami baru berislam. Sebab iman belum masuk dalam hati kalian. Maka di ayat yang mulia ini disebutkan iman dengan hati, yaitu meyakini kebenaran dari apa yang Nabi SAW, lalu diikrarkan dengan lisan yang menunjukkan wujud Islamnya orang itu. Apa itu? Dua kalimat syahadat. Nah ini beriman. Nah itulah iman. Dan diikuti dengan amal soleh. Oleh karena ulama beda pendapat. Amal soleh ini bagian iman atau bukan? Kebanyakan ulama berpendapat amal soleh bagian dari iman. Karena Allah firmankan contohnya surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang sholat sebagai jawaban dari kegalauan sebagian sahabat yang ada di Madinah ketika turun ayat tentang perubahan arah kiblat. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka bertanya-tanya, lalu bagaimana sholat kami selama ini? Yang sekian belas bulan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Apa kata Allah? Allah katakan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ulama tafsir mengatakan iman kalian itu salat kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebut salat yang merupakan amal dengan iman. Jadi amal saleh bagian dari iman. Adapun amal saleh itu mencerminkan keadaan iman. Kuat atau lemah. Dan hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah memisahkan, mengeluarkan amal saleh dari penyebutan iman. Yang itu yang kita sering baca, illal ladzina amanu wa amilus shalihat walladzina amanu wa amilus shalihat. Menunjukkan bahwa setelah Allah menyebutkan iman secara umum lalu dikeluarkan bagiannya, menjelaskan bahwa yang disebutkan setelah yang umum ini memiliki unsur penting dalam iman. Memberikan makna bahwa orang yang mengaku beriman tapi amalnya tidak menunjukkan, maka ini bisa dusta. Bisa dusta yang menyebabkan ditolak imannya oleh Allah
seperti orang munafik yang firmankan surat Al-Baqarah yang ke-7, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya kami beriman pada Allah di hari akhir. Apa kata Allah? Mereka bukan orang beriman. Ditolak. Jadi jangan sepelekan amal soleh, karena bagian dari iman, menunjukkan kuatnya iman. Semakin semangat, semakin banyak, semakin kuat, menunjukkan kuatnya iman dan bagusnya iman. Sehingga ulama kita dahulu, orang tua kita dahulu berlomba dalam masalah amal. Maka amal bagian dari iman. Nah, dari sini kemudian muncul dua kelompok. Yang pertama disebut dengan Khawarij. Apa itu Khawarij? Golongan yang menganggap amal bagian dari iman, dan bila amal ditinggalkan maka dia kafir. Tidak sholat kafir, tidak shaum Ramadan kafir, tidak haji kafir, tidak zakat kafir. Itu mereka, Khawarij. Nah, yang sangat disayangkan, tidaklah ada orang yang semangat dalam dakwah, tapi tidak membekali dakwanya dengan ilmu, dan tidak mengambil ilmunya dari ahlinya, yang memiliki sifat-sifat ahli ilmu, melainkan tersisipi, terasuki oleh pemahaman ini. Sehingga jangan aneh muncul orang-orang yang suka mengkafirkan orang, suka menyesatkan orang. Ini. Oleh karena kita ketika belajar agama itu harus berpegangan dengan siapa? Ahli ilmu. Yang membimbing langkah kita dan meluruskan keliruan kita dan mengarahkan kepada sisi yang baik dan maslahat. Kelompok yang kedua namanya Murji'ah. Murji'ah mirip dengan Khawarij, menganggap amal bagian dari iman, namun bila kemudian tidak diamalkan, tidak mengapa, imannya tetap sempurna. Tetap belakang tidak bertolak belakang. Sehingga tidak mengapa dia main judi, zina, wal'adzubillah, riba, dan semuanya tidak masalah. Tidak sholat, tidak salat, tidak masalah. Yang penting yakin dan masih mengikrarkan dua kalimat syahadat. Imannya sempurna. Ini Murji'ah. Nah, ini pun banyak dijumpai pada golongan orang-orang yang menganggap bahwa yang penting kita itu yakin. Aslinya mereka ini malas dalam ibadah. Ini dua kelompok yang menyimpang. Oleh karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan amal bagian dari iman. Amal menunjukkan iman. Di surat Al-Baqarah tadi, ayat 143. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian, yaitu salat kalian, yaitu amal kalian. Nah, ini tentang amal. Maka di surat Al-Hujurat kita kembali, Allah mengatakan kalian belum beriman. Dengan ucapan syahadat tadi. Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Yaitu perlu ditanamkan keyakinan. Itulah iman. Yang merupakan dasar dari taqwa. Oleh karena Allah SWT menyebutkan di surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman bertakwa pada Allah. Takwa kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa ada di dada, di hati. 3 kali diucapkan, menunjukkan penegasan. Takwa ada di sini. Yaitu keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang diikrarkan tadi. Sepaket ini. Keyakinan dengan ikrar. Lalu dituntut untuk diterapkan dalam kehidupan Allah. Maka Allah katakan haqqa tuqatih. Takwa yang hak. Apa itu yang hak? Yang ada wujudnya. Kamu mengaku takwa, bagaimana salat kamu? Mengaku takwa, bagaimana siam kamu? Sedekah kamu, dan yang lainnya dari amal.
Oleh karena dari hikmah Allah Azza wa Jalla, ada berapa amal yang Allah perintahkan sebagai jalan untuk takwa. Contohnya siam Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum, kemudian la'allakum tattaqun. Maka siam merupakan amal, rukun Islam, wajib mengantarkan pada takwa. Bahkan ibadah semuanya, setelah Al-Baqarah tadi ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Kayak manusia beribadah pada Rabb kalian. Untuk apa beribadah kepada Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi takwa itu harus ada wujudnya. Sehingga kita sering dengar dari para khatib, bertakwalah pada Allah dengan apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini wujudnya. Aslinya di mana? Di hati. Berupa rasa yakin yang penuh. Kuat imannya. Diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan. Haqqa tuqatih. Oleh karena Allah juga menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 121 tentang wujud iman. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kitab, kemudian mereka membacanya yang bagaimana? Haqqa tuqatih. Kata ulama, membaca haqqa tuqatih, maaf, haqqa tilawatih, itu membaca yang sebenarnya bukan hanya membaca dengan lisan, tapi juga membaca dengan hati, artinya difahami maknanya, kemudian diamalkan. Contoh, kita baca surat Al-Hujurat tentang masalah larangan ghibah. Allah telah firmankan di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, janganlah tinggalkanlah kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagiannya dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang dan jangan membicarakan orang lain kepada selain kalian. Contoh, kalau ada orang masuk masjid, pakaiannya lusuh, kotor, celananya robek-robek, tengok kanan, tengok kiri. Kita melihatnya. Apa yang kita terdapat di benak kita? Apa Bapak Ibu? Ini jangan-jangan cari kotak infak. Nah, suudzon namanya, tidak boleh. Ini jangan-jangan nyari kesempatan. Tidak boleh suudzon. Hilangkan suudzon. Oh, mungkin dia mau sholat tapi cari sarung atau cari baju di masjid. Biasanya disediakan. Datangi. Untuk bilangkan apa? Suudzon. Ya tapi Ustaz umumnya jangan. Itu dari syaitan. Allah katakan, ijtanibu katsiran. Jauhi kebanyakan dari prasangka. Nah, itu contoh. Namanya apa tadi? Haqqa tilawati. Membaca dengan sebenarnya, bukan hanya membaca dengan lisan, tapi juga membaca dengan hati, memahami, kemudian diamalkan. Itulah iman. Kata Allah yang demikian itu, ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang beriman terhadap Al-Quran. Nah, jadi kita ini termasuk yang sudah sampai ke arah situ belum? Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang beriman pada Al-Quran. Maka kita harus meniti jalan itu. Karena itulah wujud dari takwa. Wujud dari takwa. Yaitu mengambil petunjuk Quran dan mengamalkannya. Sehingga di surat Al-Baqarah tadi, di Al-Baqarah, huda lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Yaitu diambil petunjuknya, lalu diamalkan, maka orang yang melakukannya berarti dia bertakwa. Difahami, dibaca, difahami, diamalkan, itulah takwa. Baik. Ini tentang haqqa tuqatih. Jadi takwa itu diterapkan. Sampai kapan? Sampai kapan? Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian
tetap menjadi orang muslim. Orang muslim, Bapak Ibu. Apa itu orang muslim? Orang muslim adalah orang yang beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan mengikrarkan dengan lisannya serta mengamalkan petunjuknya. Itu muslim. Umum. Ustadz kan di awal ayatnya mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan bertakwa. Ada hikmah Bapak sekalian. Takwa itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang sulit. Dan orang itu ketika mati, kata para ulama, sesuai dengan keadaan kebiasaan amalnya dalam hidupnya. Sedangkan takwa itu adalah orang yang beryakin dengan petunjuk Al-Quran, mengikrarkannya dan mengamalkannya. Dan orang yang mati dalam keadaan mengamalkan petunjuk Quran itu sangat sedikit. Sehingga ulama kita dahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka berlomba bagaimana bisa mati dalam keadaan beramal. Dan yang paling memungkinkan itu adalah dengan jihad. Sehingga ketika Nabi SAW mengumumkan jihad, mereka berlomba ikut. Untuk apa itu? Untuk bisa mendapatkan kematian dengan takwa. Ada seorang panglima perang pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Nu'man bin Mukrin radhiyallahu anhu. Beliau memimpin pasukan perang melawan Persia di perang Madain, yaitu perang di benteng Persia yang paling kuatnya. Setelah sampai sebelum terjadi perang, apa doa beliau? Doanya Allahumma ij'alni awwala syahidin fi hadzal maqtal. Ya Allah, jadikan aku orang pertama yang syahid di medan pertempuran ini. Itu yang diminta. Karena memang wasiat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap menjadi orang muslim. Ini umum. Ada lebih tinggi lagi yaitu dalam keadaan bertakwa dan itu sangat jarang. Dan orang itu hanya orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia umumnya jauh dari keadaan seperti itu termasuk kita. Sehingga subhanallah wasiat Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya, jangan sampai kalian mati kecuali tetap menjadi orang muslim. Yaitu tetap yakin dengan kebenaran apa yang dibawa Nabi SAW, Al-Quran, berpegang teguh dengannya, walaupun mati dalam keadaan di atas tempat tidur, sedang tidur, tidak beramal, sedang sakit, sedang duduk, bekerja, dan sebagainya. Tidak dalam keadaan beramal. Tapi tetap muslim, maka itulah keberuntungan. Oleh karena kata para ulama, husnul khatimah itu, menurut kita apa husnul khatimah Pak Ibu? Wah, fulan husnul khatimah. Semoga fulan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah kata para ulama, seseorang yang meninggalkan dunia ini, yaitu mati, dalam keadaan tetap dengan imannya dan berpegang teguh dengan Islamnya. Tidak dalam keadaan melakukan penyimpangan, yaitu maksiat. Maka dia husnul khatimah. Tidak harus dalam ibadah, tidak. Baik. Maka hikmah Allah akan memberikan wala tamutunna illa wa antum muslim. Sampai kalian mati kecuali kalian tetap dalam keadaan muslim. Maka menjadi keutamaan ketika orang itu muslim dalam keadaan beramal saleh, keutamaan. Keutamaan Pak Ibu. Allah firmankan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ketika menyebutkan orang yang dalam keadaan sakatul maut, apa katanya? Kata Allah, min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum datang pada salah satu dari kalian kematian, fayaqul, satu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq
wa kum minas shalihin. Ya Allah, berikan aku waktu sesaat lagi saja di saat ini. Saat apa itu? Sakratul maut. Untuk apa minta waktu tambahan? Untuk bisa bersedekah. Apa itu sedekah? Amal soleh. Sehingga aku mati dalam keadaan sedekah dan jadi orang soleh. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan di surat Yusuf. Ini pun hendaknya menjadi salah satu di antara doa kita. Allah sebutkan tentang beliau di ayat 101 surat Yusuf alaihissalam. Tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan nanti bersama orang saleh. Nah, ini wala tamutunna illa wa antum muslim. Ada gambar Bapak Ibu? Maka ayat ini sangat agung. Lalu dipaparkan, dijelaskan bagaimana wujud takwa itu. Tadi kan umum, takwa dalam hati dengan iman dan dibuktikan dengan lisan, kemudian dengan amal saleh. Sampai matinya tetap seperti itu. Lalu bagaimana penerapannya? Dijelaskan di ayat yang kedua. Allah katakan, alasan yang mengharuskan kita bertakwa. Dengan kita dijelaskan oleh Allah, Allah sebutkan asal muasal penciptaan makhluk. Itu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, kemudian menyebar. Oleh karena di ayat yang lain di surat Al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hikmah Allah atau tujuan Allah menjadikan manusia berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Ya, disebutkan di surat An-Nisa ini, Allah katakan, alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu menjadikan kalian bertebaran laki-laki yang banyak dan kaum wanita. Apa hikmahnya? Allah firmankan di surat Al-Hujurat tentang hal tersebut di ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian ini dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Sama tidak dengan surat An-Nisa tadi, Pak? Ibu? Sama ya? Makanya Al-Quran itu kata ulama, ayatnya menjelaskan yang satu dengan yang lain. Saling menjelaskan. Ini namanya metode tafsir ayat dengan ayat. Tapi tidak sembarang orang bisa melakukannya. Karena ada kaidah-kaidah yang terkait dengan itu. Baik, Allah jelaskan di sini. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wajalnakum syu'uba wa qabail. Dari laki-laki dan perempuan tadi kami jadikan syu'ub, tinggal di lembah-lembah. Perkotaan, perkampungan. Wa qabail, dan menjadi kabilah-kabilah, kelompok-kelompok manusia, perkampungan tadi. Berkelompok-kelompok, suku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian kenal. Oh, ada suku Arab. Arab juga banyak. Ada suku Jawa, Jawa juga banyak. Suku Sunda banyak. Dayak, Batak, dan sebagainya. Agar kenal. Kenal. Oh, begini sosok tubuhnya, kulitnya, tabiatnya. Agar kenal. Namun kemudian muncul anggapan di sebagian manusia bahwa yang paling mulia itu suku ini, bangsa ini, begitu kan? Itu penilaian manusia. Maka Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Terus yang paling mulia dari kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kita kembali ke surat An-Nisa. Allah menjelaskan maksud Allah SWT menciptakan manusia beraneka ragam agar mereka berlomba menjadi yang paling mulia di sisi Allah. Dengan apa itu? Dengan takwa. Maka Allah sebutkan di ayat An-Nisa ini, wujud takwanya bagaimana? Allah katakan, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, wasiatnya. Dengan itu mencapai kemuliaan tadi. Alladzi tasaaluna bihi.
kalian saling tasaul, bertanya-tanya, bincang-bincang, saling menyampaikan kebutuhan atas nama Allah SWT. Makanya kata ulama, kalau seorang datang pada kita meminta sesuatu, menyebut nama Allah, tidak boleh ditolak. Ya fulan, demi Allah beri saya makan. Tidak boleh ditolak. Harus diberi. Kenapa? Menyebutkan Allah sebagai jaminan. Wujud iman, wujud takwa diberi. Oleh karena kata Rasulullah SAW, apabila ada orang bermasalah, dua orang, tentang suatu perkara, lalu yang satu bersumpah dengan nama Allah, maka dilepaskan. Apa kata beliau SAW? Al-bayyinatu mal mudda'i wal yaminu ma'aman ankar. Bukti wajib dihadirkan bagi yang menuntut suatu tuntutan. Dan yang menolak tuntutan cukup dengan sumpah. Demi Allah saya tidak melakukan. Maka selesai sudah. Ya tapi Ustadz, betul. Tapi dia berani bersumpah dengan nama Allah. Maka kalau itu dusta, dia bebas di dunia, di akhirat menanggung beban yang berat. Ada gambaran juga? Nah ini adab yang Allah dan Rasulullah SAW ajarkan yang banyak dari kita tidak amalkan. Demi Allah saya tidak melakukan, sudah cukup. Sebagai wujud takwa pada Allah, bebas. Ada gambaran juga? Ya tapi Ustaz, begini betul. Dari sisi dunia rugi. Tapi ketika ridho, apa kata Allah? Kata Nabi SAW, faman radiyah falau ridho. Barang siapa ridho dengan itu, Allah akan ridho padanya. Nah ini, tasa'alu nabihi. Kalian saya minta dengan nama Allah SWT. Yang pertama, itu takwa. Wal arham. Dan menghubungkan tali silaturahim. Wujud takwa itu menghubungkan kembali hubungan kekerabatan karena sebab darah. Kekerabatan. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan dari Nabi SAW bahwa silaturahim itu bukan kita sekedar menghubungkan, tapi menyambung, mendatangi orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Anak paman, dia salah dalam menilai saya misalkan, sehingga menjauhi, lalu menyebarkan berita-berita dusta, palsu. Menurutnya itu benar. Berarti memutuskan tidak? Memutuskan. Datang padanya, bawa hadiah, minta maaf, silahkan apa yang diinginkan. Dalam rangka apa tadi? Menyambung tali silaturahim. Karena wasiat Allah azza wa jalla, wal arham. Kemudian di akhir ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu memantau, mengawasi amal-amal kalian. Kalau Allah memantau, maka jangan takut kita tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kita berbuat baik. Tapi apabila kita berbuat buruk, waspada. Pantauan Allah ini akan berdampak buruk bagi pelaku keburukan. Jadi penutup ayat semacam ini, innallaha kana 'alaikum raqiba, atau ayat lainnya asma sifat, innallaha kana azizan hakima, dan misalnya ini bukan sekedar ayat memperkenalkan nama dan sifat Allah, bukan. Tapi di sana ada makna yang luas dan dalam. Tergantung siapa yang baca ayat itu. Kalau orang yang saleh, beriman lagi saleh, maka di sana ada kebaikan. Tapi kalau membaca itu orang yang suka menyimpang, maksiat, maka di sana ada ancaman. Seperti itu. Ini penjelasan tentang wujud takwa dalam kehidupan. Lalu dipaparkan luas di ayat yang ketiga. Surat apa itu Bapak Ibu? Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bagaimana wujud takwa itu? Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman bertakwalah kepada Allah. Wujudnya waqulu qaulan sadida. Bicaralah ucapan yang lurus. Ini kita kalau baca lafaz ini hati-hati ya Pak Ibu. Lafaznya sadida.
Sa. Bukan syadida. Beda. Kalau sadida benar atau lurus. Kalau syadida keras. Tegas. Berbeda ya. Makanya perlu kita meluruskan apa? Makhraj. Agar tidak keliru secara makna. Baik. Ada apa dengan ucapan yang lurus? Allah sebutkan qaulan sadida setelah takwa. Menunjukkan itu adalah sifat dari takwa yang melekat dengannya. Maknanya seseorang apabila ingin tahu nilai takwanya di hatinya, lihatlah ucapan lisannya. Kalau dia selalu jujur, selalu sesuai dengan aturan, selalu baik, tidak menyakiti orang, itulah takwa. Kalau ada penyimpangan, dusta, maksiat, laknat, caci maki, nah ini catatan. Nah, kaum kita kan biasa begitu Pak ya. Biasa Pak kaum kita? Nyebut hewan secara refleks. Secara refleks. Baik marah, bercanda, ngobrol biasa gitu kan. Refleks. Maka hati-hati. Ini kategori baik atau tidak? Kalau tidak baik waspada, itu menunjukkan bahwa lemahnya kadar takwa kita. Dan amalan anggota badan mengikuti keadaan lisan. Kalau lisannya baik, amalannya akan mengikuti baik. Kalau lisannya buruk, amalannya akan menjadi buruk. Nabi kita bersabda SAW dalam banyak hadis riwayat beliau, di antaranya, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffirul lisan." Jika seorang hamba berada di waktu pagi, seluruh anggota tubuhnya mendebat lisan. Qulna, mereka mengatakan, "Ya lisan, innama nahnu bika." Wahai lisan, kami anggota badan tergantung kau. Itu mengikutimu. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajazta i'wajazna. Jika engkau istiqomah lurus di atas kebenaran, kami pun akan lurus. Tapi jika engkau melenceng kanan, melenceng kiri, menyimpang, kami pun akan ikut. Jadi maknanya apa itu? Lisan sebagai kendali perbuatan anggota badan. Maka ayat ini menjelaskan hadis tadi. Jadi ayat kadang menjelaskan hadis, hadis juga menjelaskan ayat. Apa kata Allah? Wa qulu qawlan sadida. Dalam kalian berbicara ucapan yang lurus. Kalau sudah bisa begitu, yuslih lakum a'malakum. Amal kalian setelah itu dijadikan saleh semuanya. Setelah kapan? Setelah berbicara yang lurus. Amalnya dijadikan saleh. Mudah beramal, saleh. Maknanya, kalau ternyata setelah kita bicara amal kita, ada soleh, ada maksiat, berarti masih campur. Kalau banyak maksiatnya, berarti ucapannya banyak buruknya. Kalau ingin soleh semuanya, ucapannya lurus. Yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Sedangkan dosa kalian, apa itu dosa? Amalan-amalan yang melanggar larangan Allah diampuni. Diampuni. Lalu ditutup dengan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tafsir kemenangan yang besar yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk ini di hari-hari kita dan menjadi sebab bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang diakui ketakwaannya dan diampuni dosa kita dan dimaafkan selanjutnya sekalian. Wallahu a'lam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.